air, bumi, api, dan udara. Itulah nama-nama elemen dasar di dunia Avatar. Seiring berkembangnya cerita, elemen-elemen tersebut ternyata memiliki potensi tersembunyi. Video kali ini akan membahas hal tersebut, dan inilah pengendalian baru yang ada di dunia Avatar. Pertama, kita bahas elemen api terlebih dahulu. Di cerita Avatar The Last Airbender, elemen ini sudah diperlihatkan memiliki cabang pengendalian, yaitu pengendalian petir atau listrik dan pengendalian ledakan. Pengendalian petir dapat digunakan dengan memanfaatkan energi positif dan energi negatif yang ada pada tubuh penggunanya, atau biasa kita kenal dengan sebutan yin dan yang. Energi tersebut kemudian dilepaskan sebagai listrik dan diarahkan ke target. Di cerita The Last Airbender, diketahui hanya 3 orang yang mampu menguasainya, yaitu Iroh, Ozai, dan Azula. Lalu bagaimana dengan Zuko? Zuko pernah belajar teknik ini kepada Iroh, namun saat itu Zuko belum bisa menguasainya. Bukannya menghasilkan petir, ia malah menghasilkan ledakan yang membuat dirinya terpental. Setelah itu, Iroh mengajarkan teknik mengalihkan petir kepada Zuko, dan teknik ini nantinya akan diajarkan Zuko kepada Aang. Di seri The Legend of Korra, pengendalian petir ini sudah cukup berkembang, karena selain Mako, masih banyak pengendali api yang juga menguasai teknik ini. Dan di Republic City, pengendalian petir dapat digunakan untuk memastikan listrik di kota tersebut. Kemudian ada pengendalian ledakan. Teknik ini dapat digunakan dengan memancarkan gelombang peledak dari mata ketiga yang ada di dahi penggunanya. Teknik ini memiliki daya hancur yang cukup besar. Aang dan tim Avatar sampai kewalahan dalam menghadapi teknik ini. Di cerita Avatar, diketahui ada 2 orang pengguna dari teknik ini. Pertama adalah seorang pria berbadan besar, Sokka menyebutnya sebagai Sparky Boom Man, dan kedua adalah seorang wanita yang sebut saja namanya adalah Lee. Ketika Zuko masih jahat, ia menyewa pembunuh bayaran yaitu Sparky Boom Man untuk membunuh Avatar. Tapi kemudian Zuko menjadi baik dan ia berusaha untuk menghentikan Sparky Boom Man. Namun usahanya tidak berhasil. Untunglah ada si jenius di tim Avatar yaitu Sokka. Sokka kemudian melakukan perhitungan matematika untuk menentukan sudut lemparan dari bumerangnya. Hasilnya, bumerang Sokka berhasil mengenai kepala dari Sparky Boom Man dan menyebabkan ia meledakkan dirinya sendiri karena kehilangan konsentrasi. Pengguna kedua dari pengendalian ledakan yaitu Nonali. Ia merupakan kekasih dari Zahir. Uniknya, Nonali mampu membelokkan jarum ledakan miliknya, yang tentunya membuat tim Avatar Korra sangat kerepotan. Untungnya, ada Suyin yang dapat menghentikannya. Ketika Nonali hendak menyerang, Suyin yang sedang bersembunyi segera menyiapkan baju besi dan menggunakannya untuk membungkus kepala dari Nonali. Hasilnya, baju besi itu menghalangi jalur ledakan dan membuat Nonali membunuh dirinya sendiri. Kedua adalah elemen air. Selain pengendalian dasar air, para pengendali elemen ini juga bisa menguasai pengendalian es dan pengendalian darah. Pengendalian es merupakan pengendalian yang bisa mengubah air menjadi es secara cepat. Para pengendali air yang sudah mahir tentu sudah bisa menguasai teknik ini. Dan jika pengendali air berada di daerah kutub, maka mereka dapat mengendalikan daratan di sana. Karena daratan di bagian kutub tertutup oleh es. Mereka bisa membelah atau membuat perisai es seperti halnya para pengendali tanah yang membuatnya dari tanah. Pengendalian darah. Pengendalian darah merupakan teknik yang bisa mengendalikan manusia melalui darahnya. Karena darah adalah benda cair dan di dalamnya juga terdapat air. Teknik ini pertama kali ditemukan oleh seorang wanita bernama Hama. Hama adalah seorang tawanan negara api yang hidup dalam penjara. Pada suatu ketika, Hama berpikir bahwa tubuh makhluk hidup tidak lebih dari cairan yang dibungkus kulit dan daging. Oleh sebab itu, cairan yang ada dalam tubuh makhluk hidup dapat dikendalikan. Hingga pada saat bulan purnama, Hama mencoba melakukan hal tersebut kepada seekor tikus, dan ia berhasil mengendalikan tikus tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa para pengendali air akan mendapatkan kekuatan yang lebih pada saat bulan purnama. Hama kemudian melarikan diri dari penjara dengan mengendalikan para penjaga yang ada di sana. Setelah kabur dari penjara, Hama kemudian tinggal di sebuah desa kecil di negara api. Setiap malam bulan purnama, ia sering menculik para penduduk yang sering berkeliaran di sana. Hal ini dilakukan oleh Hama karena ia masih menyimpan dendam terhadap negara api. Hingga pada akhirnya, tim Avatar mampir ke desa itu. Di sana, Hama bertemu dengan Katara dan sedikit mengobrol dengannya. Hama juga memberitahukan tentang pengendalian darah kepada Katara. Katara awalnya enggan untuk menggunakan pengendalian darah, namun akhirnya ia menggunakannya untuk menghentikan Hama yang akan mencelakai teman-temannya. Setelah perang 100 tahun berakhir, muncullah seorang pengendali darah lainnya yang bernama Yakone.
Yakone kemudian ditangkap karena ia diduga telah melakukan pengendalian darah kepada orang-orang di Republic City. Dan benar saja, ketika dalam persidangan, ia berhasil kabur dengan teknik ini. Uniknya, ia tidak harus menunggu sampai bulan purnama agar dapat melakukan pengendalian darah. Akhirnya, ia berhasil dihentikan oleh Avatar Aang dan pengendalian miliknya dihilangkan. Beberapa waktu setelah kejadian itu, ia melakukan operasi plastik dan pergi ke Kutub Utara. Di sana, ia menikah dengan seorang gadis dan kemudian memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Amon dan Tarlok. Yakone kemudian mengajarkan teknik pengendalian darah kepada mereka berdua. Di cerita The Legend of Korra, Amon nantinya akan menjadi pemimpin dari kelompok Equalis, dan Tarlok akan menjadi salah satu dewan di Republic City. Selain es dan darah, ternyata pengendali air dapat mengendalikan tanaman dan roh. Untuk pengendalian tanaman sendiri, pengendali air mengendalikan air yang ada di dalam tanaman, sehingga tanaman tersebut dapat digerakkan. Dan untuk pengendalian roh pernah diperlihatkan saat Unalaq menghentikan sesosok roh yang mengamuk di Kutub Selatan. Ketiga, elemen tanah. Bisa dibilang elemen ini adalah elemen yang overpower bila dilihat dari banyaknya cabang dan jenis unsur yang dikendalikan. Mari kita bahas satu persatu apa saja pengendalian baru dari elemen tanah. Pengendalian logam. Teknik ini pertama kali ditemukan oleh Toph Beifong. Toph beranggapan bahwa di dalam logam juga masih terdapat unsur bumi, dan orang-orang selama ini tidak menyadari itu semua. Dengan teknik ekolokasi yang dimilikinya, Toph berhasil mengetahui letak unsur tersebut di dalam logam. Toph pertama kali menguasai teknik ini ketika ia tertangkap oleh Shinfu dan Master Yu. Ketika itu, Toph dikurung dalam kurungan logam, dan ia berhasil keluar dari sana dengan memanipulasi logam yang ada pada kurungan tersebut. Dalam perang melawan negara api, Toph menggunakan teknik ini untuk menghancurkan kapal milik negara api. Dan semenjak saat itu, kemampuan pengendalian logam milik Toph berhasil meningkat. Setelah perang 100 tahun berakhir, Toph mendirikan sekolah pengendalian logam yang nantinya sekolah itu akan digunakan untuk melatih para calon polisi di Republic City. Pengendalian pasir. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh penduduk yang tinggal di padang pasir. Karena tidak ada tanah, jadi mereka menggunakan pasir sebagai gantinya. Ya kurang lebih sama seperti Gaara di anime Naruto. Tapi bedanya, mereka tidak membawa gentong di punggungnya. Pengendalian lava. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk melakukan genosida. Bayangkan saja, kalian bisa menggunakan teknik ini untuk membuat gunung berapi erupsi, atau menenggelamkan sebuah kota dalam lautan magma. Ketika pertama kali mengetahui teknik ini di cerita Avatar, gua kira teknik ini berasal dari elemen api, ternyata dari elemen tanah. Hanya sedikit orang yang dapat menguasai teknik ini. Contohnya adalah Avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menggunakan teknik ini untuk memisahkan daratan dan membentuk pulau baru yang dikenal sebagai Pulau Kyoshi. Selain itu, di cerita The Legend of Korra, ada juga seorang bocah yang bisa menguasai teknik ini, yaitu Bolin. Bolin berhasil menguasai pengendalian lava ketika dirinya sedang terdesak saat melawan Ghazan, yang juga seorang pengendali lava. Dengan teknik barunya tersebut, Bolin berhasil menyelamatkan teman-temannya dari banjir lava saat di kuil udara. Yang terakhir, elemen udara. Di cerita Avatar, cabang pengendalian dari elemen udara belum diperlihatkan. Kenapa belum? Ya karena pengendali udara di cerita The Last Airbender untuk bertahan hidup saja susah, dan selalu dikejar-kejar negara api. Jadi tidak bisa mengembangkan jurus baru seperti Rasengan. Tapi untunglah di cerita The Legend of Korra, para pengendali udara mulai muncul setelah gerbang roh dibuka. Dan ada satu pengendalian yang bisa bangkit dari pengguna elemen udara, yaitu pengendalian diri sendiri untuk terbang bebas di langit, seperti halnya bison terbang. Bison aja bisa, kenapa manusia tidak? Kemampuan ini berhasil dikuasai oleh Zahir, yang merupakan villain utama di season 3 cerita Avatar Korra. Zahir berhasil menguasai teknik ini setelah dirinya terbebas dari nafsu duniawi. Bisa dibilang ia terinspirasi dari seorang pengendali udara yang bernama Guru Lahima. Untuk elemen udara sendiri, mungkin akan ada cabang baru yang muncul dari elemen ini. Bisa jadi pengendalian gas, pengendalian kabut, atau pengendalian ruang hampa. Kita tunggu saja di cerita Avatar selanjutnya. Itu saja pembahasan kali ini. Jika ada yang salah atau kurang dalam pembahasan ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.